Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di podcast Indonesia in Abu Dhabi. Kali ini kita kedatangan tamu Pak Setio Pamungkas. Beliau adalah Ketua Keluarga Masyarakat Muslim Indonesia atau KMMI di Abu Dhabi. Apa kabar Pak Setio? Baik, Assalamualaikum Bu Marisa. Alhamdulillah, sehat nih Pak kita ya? Alhamdulillah. Oke, Baik. siap. Pak Setio, kita mohon waktunya. Kita pengen bincang-bincang. Kita semua pengen tahu apa sih itu KMMI. Mungkin bisa juga sejarahnya dan apa perlunya sih KMMI buat kita di sini gitu ya. Boleh Pak, mungkin kita dengar dulu dari Pak Setio. Ya, kalau apa itu KMMI tadi Bu Marisa udah nyebutin KMMI Keluarga Masyarakat Muslim Indonesia di Abu Dhabi. Kenapa ada di Abu Dhabi? Karena ada juga perkumpulan masyarakat Muslim Indonesia di Emirat lain di Uni Emirat Arab. Ngomongin sejarah ini Bu, kayak masalah sekolah ini ya. Jadi saya mesti agak sedikit hati-hati Bu. Nah, KMMI sendiri mulai berdiri kurang lebih sekitar Ramadan tahun 2000. Kalau Ramadan tahun 2000 kan sekitar akhir tahun 2000 Bu. Nah, mulainya itu ada 8 orang masyarakat dengan background ada perawat, ada juga yang kerja di ADNOC, dan juga ada 2 perwakilan dari KBRI. Beliau-beliau kalau saya tidak salah kutip, salah satunya Pak Pamuji, yang beliau menjadi ketua pertama KMMI, kemudian ada Pak Yunus, ada Pak Tomikun, ada Pak Rahmat, ada Pak Zikrullah, ada Ibu Eci, kemudian ada Ibu Fikri. Nah, kemudian ada 2 perwakilan lagi dari KBRI, Pak Suratno, beliau masih ada di KBRI sekarang, kemudian ada Pak Umar Ibrahim Lubis. Ini masih berjalan. Kenapa dibentuk waktu itu motivasinya? Pertama, pingin ada suatu wadah ngadain kegiatan pengajian bersama-sama. Mungkin tahun 2000 dulu Abu Dhabi belum seperti sekarang ya Bu ya. Jadi lebih antar masyarakat lebih dekat karena hiruk pikuknya tidak seperti sekarang. Uni Emirat Arab tidak seperti sekarang. Kemudian juga termotivasi di Dubai sudah ada namanya Ikatan Mahasiswa Muslim, Ikatan Masyarakat Muslim namanya IJI, Ikatan Jamaat Indonesia di Dubai. Setelahnya sudah tidak berlanjut dan diganti oleh IMA, Indonesian Muslim Association untuk saat ini. Kok mereka pakai bahasa Inggris Pak namanya? Bahasa Inggris Bu. Kenapa Abu Dhabi namanya Indonesia Pak? Kita lebih mengindonesia. Oh ini bisa aja nih Pak Setio. Oke, tapi dulu dari awal namanya memang langsung KMMI. Namanya KMMI. Dari awal namanya bukan KMMI Bu. Jadi awal-awal tahun pertama itu masih belum bernama KMMI. Belum ada namanya. Masih kegiatannya lebih dari rumah ke rumah. Kemudian 1 tahun berjalan, Pak Dubes waktu itu Pak Ibrahim Yusuf, Pak Yusuf atau Yunus, mohon maaf kalau saya salah kutip, beliau mengofisialkan namanya menjadi KMMI, Keluarga Masyarakat Muslim Indonesia, dan kepengurusan berganti ke Pak Zikrullah, dan kepengurusan berganti terus, dan saya mulai 2020 jadi diberi amanah, saya ketua yang ke-12, dan masih ada beberapa ketua yang lain yang kebetulan masih ada di sini. Seperti Ustadz Abdul Latif, ada Pak Muhyiddin, Pak Sumarwito, Pak Wal Farji, Pak Yuni Budi dan semuanya. Kalau yang pertama tadi membentuk itu 8 orang, ya. WNI apakah masih tinggal di sini Pak? Saya kurang tahu Bu, terus terang. Belum pernah ketemu. 20 tahun 20 ya? Berarti tahun. belum pernah ketemu ya, lagi, lebih tua dibanding anak saya masalahnya Bu. Benar juga ya Pak. Oke, siap. Pak, maaf nih, pertanyaan yang menarik buat saya itu sebetulnya, buat apa sih Pak bikin KMMI gitu? Maksudnya untuk apa gitu? Ya. Pertama tadi motivasinya kepingin ada wahana untuk masyarakat istilahnya belajar bersama, mengkaji bersama, kemudian ada tempat untuk bersilaturahmi, dan ini juga tertuangkan di dalam KMMI karena KMMI kan masuk dalam organisasi masyarakat yang sekarang terlindungi oleh KBRI. Nah itu ada ADRT-nya yang mulai dibentuk tahun 2007. Oh, jadi ada ADRT juga, ada ADRT-nya yang sudah mulai dibuat. Nah kalau kita tidak ada suatu wadah adanya KMMI, bisa nggak kita bisa silaturahmi? Bisa juga gitu. Cuma mungkin kita tidak bisa membuat sistem program
kegiatan dan yang kita bisa bersinergi dengan organisasi masyarakat yang lainnya maupun juga kegiatan dengan wadah KBRI sendiri. Berarti mungkin Pak intinya sih tadi sesuai namanya ya keluarga. Berarti secara ke dalam, secara internal KMM ini adalah untuk menjadi wadah silaturahmi bagi anggota-anggotanya. Tapi keluar ya secara eksternal dia juga adalah sebagai suatu entitas gitu ya. Betul. Untuk karena sebagai organisasi masyarakat maka dia ketika berhubungan dengan KBRI pun atau ketika berhubungan dengan organisasi lainnya dia merupakan suatu entitas gitu. Betul, ya Pak ya. Betul. Oke. Anggotanya Pak, ya namanya juga masyarakat Muslim ya. Iya. Tapi itu apa tuh? Apakah ada? Dulu pernah kita ada database-nya Bu, hampir sekitar 500 anggotanya ya, Pak. 500 kepala keluarga ya Bu ya. Jadi kalau termasuk anggota keluarganya. Hanya kan kalau di Abu Dhabi sendiri, Abu Dhabi kan termasuk Abu Dhabi, ada Al Ain, ada Ruwais, lebih besar daripada itu. Nah, kita nggak bisa juga mengklaim semuanya. Kita merasa bahwa ada wadahnya. Kalau yang merasa Muslim sekarang mau beraktivitas, bersilaturahmi, mengadakan kegiatan, kita ada tempatnya. Intinya sih sukarela ya. Jadi sebetulnya kalau Anda Muslim, Anda ingin bergabung dengan KMMI silahkan. Dan Anda mungkin di wilayah yang tadi Bapak sebutkan, kebetulan di Abu Dhabi, atau Ruas. Tapi tidak melulu kalau Anda Muslim, Anda tidak ingin bergabung ya tidak masalah juga. Tidak masalah. Tidak masalah. Kegiatannya KMMI sejak berdiri 2000 sampai sekarang apa aja tuh Pak? Yang pertama seperti motivasi di awal ingin mengadakan kajian, kegiatan belajar bersama. Yang pasti kajian rutin. Kemudian di awal dulu juga ada namanya kelas bahasa Arab. Dulu ada Ustadz Zaki sempat berhenti. Kemudian sekarang kita udah mulai lagi. Sekarang diasuh oleh salah satu imam kita yang di sini, Ustadz Soifi, kelas bahasa Arab. Walaupun saat ini masih secara daring. Kemudian ada kegiatan-kegiatan selain kajian Ibu, yang cukup favorit juga adalah umroh bersama. Kenapa umroh bersama? Apakah tidak bisa pergi sendiri-sendiri? Bisa pergi sendiri-sendiri. Saya juga pernah pergi sendiri. Cuma banyak masyarakat itu yang kalau kita umroh bersama-sama maupun itu dengan teman-teman atau yang lainnya akan berbeda. Dan ini kalau atas nama KMMI, karena KMMI juga dilindungi oleh di KBRI, biasanya nanti ada seperti seremonialnya Bu. Jadi nuansanya lebih berbeda gitu. Dan kita mengadakan manasik semuanya yang kalau kita umroh sendiri di sini hal itu mungkin tidak dapatkan. Kemudian kita mengadakan beberapa aktivitas yang lain. Yang cukup menarik adalah kegiatan di bulan Ramadan. Sering ada kajian rutin, sholat tarawih berjamaah, kemudian kegiatan lomba-lomba anak-anak setiap bulan Ramadan. Kemudian ada summer camp, terus kita ada kegiatan selain juga yang lebih selain mengkaji tentang Islam. Ada dulu kegiatan workshop fotografi, kemudian ada pelatihan teknikal, SAP dan semuanya. Karena tadi kita keluarga, kita mau belajar bersama-sama, ada wadahnya, mari kita lakukan. Dan kita juga bersinergi dengan organisasi masyarakat yang lainnya yang ada di Abu Dhabi. Selanjutnya Pak, KMMI ini berasosiasi dengan apa atau dengan siapa? Bisa nggak Bapak berbagi dengan kita semua gitu? Apakah di sini atau di Indonesia misalnya ya asosiasi itu bisa berarti mungkin kaitannya dengan kemitraan atau afiliasi atau mungkin ada partai politik tertentu Pak? Menarik nih Bu ya. Kita independen, kita lembaga non-profit, organisasi masyarakat, dan seperti yang Bu Marisa tadi sampaikan, keluarga masyarakat Muslim. Artinya semua yang beragama Islam, ya Muslim, sebenarnya kita tidak bisa bilang otomatis menurut kita mereka adalah keluarga kita, jadi bagian dari KMMI. Kita tidak berafiliasi terhadap partai politik, kita tidak berafiliasi terhadap salah satu ormas, apakah itu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis ataupun itu, semuanya adalah semuanya yang di sini
Kalau di Indonesia contohnya adalah si A, si Fulan adalah anggota Muhammadiyah, di sini bisa menjadi anggota KMI? Iya, otomatis iya. Apakah yang dari NU juga sama, berlaku yang sama. Tapi untuk kegiatan baik yang di sini maupun yang kadang kita melakukan kegiatan sosial juga Bu di Indonesia. Jadi kita kalau di Indonesia kadang kita karena kita keterbatasan resources, kita tidak bisa melakukan di sana. Kadang kita berkolaborasi dengan lembaga amil zakat, baik itu Basnas atau maupun ada PKPU. Kemudian tahun kemarin ada Dompet Peduli, DT Peduli dan semuanya. Jadi kita tidak terikat satu sama yang lain. Oke, jadi mungkin bisa dibilang intinya berdiri di atas semuanya ya. Jadi Betul. tidak kemudian mengakar atau mungkin cenderung kepada satu ya. Betul. Termasuk ketika melaksanakan kegiatan menyalurkan seperti tadi kan yang diberikan contoh tuh kaitannya dengan zakat ya berarti Pak ya, seperti PKPU, kemudian Basnas dan segala macam. Itu pun tidak melulu kepada satu entitas yang sama gitu, Betul, bisa berganti-ganti. Itu apakah karena memang ADART menyatakan demikian atau memang karena tergantung ketua aja gitu? ADART menyatakan demikian, walaupun ada beberapa event yang kita bekerja sama dengan satu lembaga. Contohnya kalau kegiatan Ramadan ada suatu lembaga entitas yang mengirimkan ustadz, membantu. Itu kita juga ada MOU-nya dan semuanya. Tapi kita terbuka untuk sembarang lembaga. Dan ini yang cukup menarik Bu, salah satu contohnya. Hal yang terkecil yang dari keluarga masyarakat muslim ini yang bisa dilakukan, kita pernah melakukan kencelengan. Kencelengan itu bukan kencelengan dalam donasi setiap kajian, tapi kita dulu istilahnya one day one dirham. Kenapa one day one dirham adalah inisiasi hal yang kecil yang bisa dilakukan. Jadi kita KMMI memprovide seperti kencelengan, dikembalikan ke masyarakat, mohon silakan diisi, dan itu waktu itu cukup membantu bisa membuat satu sumur di Indonesia dalam hal yang kencelengan yang kecil. Berarti itu di luar zakat dan hal di luar lain, zakat ada dan lagi yang kegiatan lain. sosial ya Pak Betul, ya? betul. Itu hal yang kecil. Ada kegiatan yang lain banyak yang kita lakukan, kita bantu di Indonesia maupun yang di sini. Waktu pandemi kemarin, alhamdulillah masyarakat yang di sini juga ikut berkontribusi ya Bu Marisa. Betul. Dan membantu yang di sini walaupun Iya, tidak ada banyak. Sembako waktu itu Sembako, ya? walaupun serta tidak banyak. dalam membagikan sembako, Iya. betul. Oke, lanjut Pak. Pak Setio tadi saya catat menjabat mulai 2020 ya. Betul. Sebagai Ketua KMMI. Sebetulnya seberapa pemilihan itu seperti apa, kemudian berapa lama jabatan itu akan dijabat oleh seseorang, dan mungkin saya juga ingin tahu harapan sebagai ketua saat ini ya, harapan Bapak terhadap organisasi KMM itu apa? Ya, di ADART dituliskan bahwa kepengurusan itu setiap 2 tahun sekali. 2 tahun walaupun sekali. Di awal pengurusan dulu masih 1 tahun. ADART mulai dibuat tahun 2007, jadi setelahnya mulai 2 tahun sekali. Jadi tahun ini adalah akhir kepengurusan kami. Bagaimana proses pemilihannya? Kadang secara musyawarah, kadang juga secara demokrasi, pemilihan pemungutan suara. Kemudian apa harapan saya terhadap KMMI? Sebenarnya jujur Bu, dulu antara iya dan tidak. Saya waktu itu ditawarin apakah mau ikut untuk maju pemilihan ketua KMMI. Karena pertama terus terang di KMMI di sini banyak yang lebih soleh dibanding saya Bu. Oh jadi ada taraf kesolehan? Ada taraf kesolehannya. Oke, bercanda Pak, siap. Jadi saya merasa saya belum cukup, mungkin akan membawain keluarga masyarakat muslim yang majemuk, yang mungkin tingkat ilmu agamanya banyak yang jauh lebih dibanding saya. Apalagi sekarang mulai banyak imam-imam yang masuk. Hanya waktu itu saya sudah diskusi dengan keluarga. Sebelumnya saya sempat dapat amanah juga Bu di organisasi yang lain. Kalau di sana kan motivasinya berbeda ya. Ada karena alumni, ada karena satu profesi gitu. Jadi lebih clear gitu. Nah yang di sini kan tanggung jawabnya nggak hanya terhadap organisasi masyarakat, tapi juga terhadap Allah juga. Gitu.
Nah, waktu itu saya sudah clear dengan keluarga, apa ada tawarin untuk ikut dalam seleksi pemilihan ketua, apakah mau? Kalau mau saya bilang mohon diikhlaskan waktunya terhadap keluarga. Dan satu hal yang saya sampaikan bahwa hadis yang cukup populer sebenarnya, hadis riwayat Ahmad, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Itu yang memotivasi buat saya. Saya bisa beraktif untuk organisasi yang lain, tapi mungkin lebih ke dunia. Nah, ini ada sesuatu yang barangkali saya bisa berikan untuk kontribusi. Dan buat saya mungkin qadarullah saya dipilih oleh rekan-rekan yang lain. Saya waktu itu sampaikan bahwa saya tidak cukup untuk ini. Kalau rekan-rekan melihat bahwa saya mampu, saya insya Allah akan melaksanakan. Tapi yang membuat beban buat saya adalah saya jujur saja Bu, beban dibandingkan waktu dulu berorganisasi yang lain adalah karena tanggung jawab di akhiratnya. Jadi kalau setiap serius sekali lah serius Bu. Serius. Tapi betul ya Pak, karena komunitas masyarakat Muslim. Komunitas masyarakat Muslim. Jadi mau tidak mau merasa ada beban sebagai imam minimal ya. Betul. Gitu. Betul. Oke. Ya. Siap. Tapi insya Allah Pak, saya setuju dengan yang Bapak bilang tadi, khairun nasi anfa'uhum linnas ya. Jadi minimal kita selain menjalankan tugas ADART sebagai ketua juga mencoba mendulang pahala ya Pak ya. Insya Allah, salah satunya iya. itu. Oke, Pak mungkin kalau tadi sudah banyak kita soal KMMI-nya, saya boleh juga tanya sedikit latar belakang Pak Setio, asalnya, pendidikannya, keluarga, pekerjaannya. Ya. Saya asalnya dari kota kecil dekat. Kalau saya bilang Solo, nanti mungkin ada orang Solo yang nanyain Solonya di mana gitu. Jangan mentang-mentang Pak Jokowi dari Solo bilangnya Solo gitu kan. Nggak apa-apa sih Pak. Ya, saya 25 km dari Solo Bu, namanya kabupatennya Sukoharjo. Saya lahir di sana, besar di sana sampai SMP. SMA saya di SMA di Solo. Karena orang tua saya termasuk anak kalong Bu, orang tua saya, bapak saya dulu militer, ya, pejuang juga. Ibu saya pedagang. Terus kenapa saya dikirim sekolah ke Solo, karena orang tua bilang bahwa kalau kamu dekat sama orang tua terus akan kurang jiwa pejuangnya kurang. Jadi dikirimkan sekolah ke SMA di Solo. Sempat sama orang tua karena backgroundnya tentara, otomatis pengennya salah satu anaknya untuk jadi tentara. Kebetulan saya ini hampir anak bungsu Bu, karena namanya Pamungkas kan. Tapi qadarullah saya masih punya adik. Jadi Pamungkasnya tadi, kalau saya temen nanyain Setio Pamungkas artinya apa? Kalau yang nanya teman kantor saya bilang ada setia sampai akhir. Gitu. Kalau yang nanya calon istri dulu setia sampai akhir juga Bu. Gitu. Apa bedanya jadi? Sama Bu. Sama aja. Nah kembali yang tadi. Nah karena saya melihat saya nggak punya punya passion untuk ke militer, dan saya melihat orang tua saya waktu itu dan saya tidak tertarik. Dan qadarullah saya belajar waktu itu sekolah di Bandung, background geologi. Kenapa geologi? Ceritanya juga lucu juga Bu. Saya nggak tahu apa Bu geologi, cuma ada teman kakak saya yang belajar geologi, dia dikirim di pertambangan di hutan. Saya suka adventure. Saya pikir ini kayaknya jurusan yang bagus buat saya, jalan-jalan tapi bisa kerja gitu. Dan ketika saya masuk ternyata berbeda pendidikan saya Bu. Nah kemudian saya pas kerja, setelah 3 tahun kerja, saya kerja waktu itu di perusahaan minyak milik Inggris. Saya kerja 3 tahun, kemudian saya disekolahkan sama perusahaan ke Inggris untuk S2. Kalau menurut saya ini juga doa orang tua saya, bapak ibu saya. Ceritanya adalah dari kecil dulu bapak ibu saya bilang saya akan kirim anak saya sekolah ke luar negeri. Walaupun saya tahu bahwa itu nggak murah dan nggak tahu gimana caranya. Kebayang aja kan orang Solo sekolah ke luar negeri, ngomong bahasa Indonesia aja masih medok Bu, sampai sekarang masih medok. Saya pulang dari Inggris dulu ditanyain teman saya, kamu pulang dari Inggris kenapa bahasa Indonesia kamu medok? Saya bilang saya di Inggris cuma 2 tahun,
Saya di Solo udah berapa tahun dia bilang. Jadi Betul, otomatis nggak bisa, iya kan gitu. Nah itulah Bu ceritanya. Jadi ceritanya saya dari awal kerja di perusahaan minyak, 8 tahun di Indonesia, kemudian 5 tahun di Kuala Lumpur, Oke. kemudian takdir saya membawa saya kemari mulai 2013, jadi hampir 8 tahun saya di sini. Oke, jadi sejak 2013 di sini, kemudian dari awal memang sudah ikut dengan KMMI ya, Sudah ikut dengan KMMI. dan akhirnya di Iya. tahun 2020 ini jadi ketua ya. Iya. Oke, Pak boleh nggak berbagi tantangan, karena saat ini Bapak yang menjabat sebagai ketua ya, tapi kalau misalnya Bapak ada cerita dari yang lain juga nggak apa-apa. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana Pak menjalankan organisasi keagamaan? Jadi ibaratnya gini, ya being a Muslim of course, di sini Muslim juga mayoritas ya, tapi ini kan minoritasnya karena Muslim Indonesia gitu. Yeah. Jadi ada nggak tantangannya menjalankan organisasi keagamaan bagi warga yang minoritas gitu? Banyak Bu. Boleh tuh Pak. Apalagi latar belakang saya bilang tadi Bu, saya sebelumnya pernah aktif di organisasi yang lebih spesifik ya, alumni atau keprofesian gitu. Begitu pindah ke keagamaan, otomatis berbeda cara pandangnya menjalankan organisasi juga otomatis berbeda. Dan kita tahu walaupun Muslim, umat Muslim di Indonesia kan ormasnya juga banyak. Nah, nama KMMI sendiri kan namanya sendiri udah menyatakan bagaimana arah organisasi itu akan dijalankan, yaitu Keluarga Masyarakat Muslim Indonesia. Jadi setiap kegiatan kita harus mewakili semua anggotanya, Okay. apapun latar belakangnya. Kalaupun kita mengadakan kajian, adalah kajian untuk tingkatannya semuanya. Kita ngomong Keluarga Masyarakat Muslim Indonesia di sini nggak hanya kerja yang backgroundnya kerja di kantor, background kerjanya jadi perawat di hotel, juga termasuk yang bekerja di rumah, itu mereka juga bagian dari keluarga KMMI. Jadi kita harus membuat suatu program yang bisa masuk untuk semua kalangan. Itu tantangan yang pertama. Kemudian tantangan yang kedua adalah menjaga harmonisasi dan speednya yang sama tadi Bu. Apalagi dengan di era yang sekarang, yang era digital, IT, informasi datang silih berganti gitu. Bagaimana kita bisa memfilter tanpa kita mengurangi momentumnya, itu juga suatu tantangan tersendiri. Nah, di era saya boleh bilang adalah kita kepengurusan sekarang, saya bilang sama rekan-rekan pengurus yang lain adalah kepengurusan digital atau kepengurusan istilahnya virtual. Karena kita organisasi kita dibentuk awal 2020, setelahnya pandemi. Ya. Kita baru sempat mengadakan kajian secara tatap muka 1-2 kali, setelah itu lanjut mostly adalah virtual. Itu buat kami adalah tantangan yang cukup berat, karena orang rekan-rekan yang lain kalau ingin belajar bisa melakukan, tidak harus dikaji lewat KMMI, bisa lewat YouTube, bisa semuanya. Semua terbuka. Betul. Ya? Dan orang dulu KMMI itu yang salah satu yang cukup menarik buat kita anggotanya, saya waktu itu jadi anggota, adalah bersilaturahmi. Dan alhamdulillah KBRI Abu Dhabi selalu terbuka, selalu menjadi buat kami adalah suatu rumah buat kita beraktivitas. Kita pahamin sendiri kalau di Uni Emirat Arab kan kita tidak bisa secara bebas melakukan aktivitas di luar. Betul. Apalagi aktivitas keagamaan. Jadi otomatis kita sangat bergantung di KBRI. Di premis KBRI. Di premis KBRI. Okay. Ya, itu tantangannya. Alhamdulillah kepengurusan sekarang kompak. Alhamdulillah bisa berjalan. Saya sebelumnya nggak kompak Pak. Sama Bu, kompak Bu. Ya. Alhamdulillah, maksudnya saya disupport oleh tim yang cukup kompak. Walaupun dengan tengah pandemi kita bisa menjalankan semuanya. Kita bisa mengadakan event waktu itu otomatis dengan support KBRI juga, lomba-lomba kegiatan masyarakat yang dalam jumlah kepesertaannya lebih banyak dibanding waktu tatap muka, karena lebih mudah kan Bu, virtual, dimanapun berada bisa ikut. Nah, lebih membuka peluang keikutsertaannya. Oke, siap. Oke Pak, mungkin ini bagian-bagian dari terakhir pertanyaan kita nih Pak ya. Bolehkah berbagi dengan kita isu-isu menarik
atau mungkin pengalaman paling berkesan selama menjadi ketua atau mungkin lebih jauh lagi selama menjadi anggota KMMI? Apa tuh Pak yang berkesan? Kalau kesan pertama, saya waktu jadi anggota dulu Bu. Yang pertama kesannya adalah kalau kita bisa silaturahmi ya, ketemu. Dulu kan sempat di Kuala Lumpur juga gitu. Kuala Lumpur kan jumlah masyarakat banyak sekali. Jadi opportunity kita bisa datang ke premises perwakilan Indonesia itu lebih sedikit. Di sini kan terbuka, kita bisa ketemu yang lainnya. Itu waktu itu buat saya kesan yang cukup berbeda. Kemudian umur bersama itu juga cukup membekas buat saya. Kemudian otomatis yang kajian rutin itu saya bisa merasakan bahwa kita bisa silaturahmi juga sambil sekalian menuntut ilmu. Itu istilahnya sekali merengkuh dayung bisa dapat semuanya gitu Bu. Jadi cukup berkesan buat kami, saya sendiri dan keluarga paling tidak selama beraktivitas kami. Isu yang cukup menarik adalah terutama kalau dalam berorganisasi apapun itu, isu-isu yang sensitif Bu, itu pasti cukup menarik lah. Mau itu pilkada, pilpres dan semuanya itu pasti itu akan sebetulnya yang menarik ya. Selalu menarik. Itu harus tema podcast tersendiri kayaknya. Tema podcast. Jadi terbelah nggak tuh Pak waktu itu? Tantangannya adalah bagaimana semuanya menjaga tetap rukun. Menjaga ya. tetap rukun, betul. Ya. Setuju. Karena sebetulnya nggak cuma masyarakat Indonesia di luar negeri ya, dimanapun yang namanya ada pilkada itu memang mau tidak mau akan terjadi suatu segregasi ya. Orang it's either you're with us or with them gitu. Jadi itu pasti memang menarik sekali. Oke Pak, mungkin pertanyaan terakhir nih Pak dari kami. Ada pesan-pesan dari Bapak untuk mungkin kita semua yang nonton atau anggota KMMI atau apa, boleh Pak disampaikan? Ya, kalau pesan pertama untuk masyarakat Muslim yang ada di Abu Dhabi atau di Uni Emirat Arab, mungkin nanti kalau ada kesempatan ada event-event KMMI bisa datang hadir ke kegiatan KMMI. Kita ada di sini, mulai kegiatan kajian rutin, ada kegiatan Ramadan, ada kegiatan summer camp dan semuanya. Kemudian kita juga ada umroh bersama. Nah, kemudian untuk mari kita bersama-sama kita bisa menuntut ilmu bersama-sama di sini. Untuk rekan-rekan masyarakat secara umum, bahwa mari kita saling menjaga silaturahmi bersama-sama, menjaga persaudaraan. Kita satu. Untuk umat Muslim kita satu saudara, satu umat Muslim, apapun itu kita punya perkumpulan bersama dalam persaudaraan umat Muslim seluruh dunia. Mungkin itu aja Bu dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit penutup dari kami. Jadi kita juga sebetulnya dari KBRI ya sangat terima kasih, sangat bersyukur ada KMMI ini karena kita jadi punya suatu saluran ya. Jadi kita juga bisa membantu membina masyarakat. Jadi ada entitas-entitas yang kita bisa langsung tuju gitu. Karena kan masyarakat Indonesia di sini ada banyak ya. Jadi dan berupa-rupa baik dari sisi latar belakang, dari sisi profesi dan segala macam. Dan dengan adanya organisasi ini sebetulnya dimanapun itu berada, organisasi ini adalah jangkar bagi kita gitu. Jadi mungkin dengan ini kami juga menyampaikan terima kasih banyak Pak kepada KMMI atas semua kerjasamanya dan segala hal yang kita kolaborasikan bersama. Kami juga mengucapkan terima kasih Bu, diberi kesempatan berkolaborasi Bu. Siap, oke sekali lagi terima kasih banyak Pak Setio Pamungkas untuk waktunya. Semoga berkah dan semoga tadi tujuannya menjadi ketua KMMI juga tercapai ya Pak, insya Allah. Amin, insya Allah Bu. Dan semua kita di sini berterima kasih juga kepada Ibu dan Bapak yang sudah menonton. Semoga apa yang tadi disampaikan, pengalaman KMMI bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus menjaga persaudaraan ya Pak ya. Saya kalau boleh ngasih penutup Bu. Silakan Pak. Saya sebagai wakil pengurus, jika selama kepengurusan kami ada yang kurang, bagi rekan-rekan anggota KMMI khususnya, dan bagi semua masyarakat Muslim yang di Uni Emirat Arab, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kami berusaha yang terbaik. Jika ada kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan. Insya Allah KMMI akan hadir untuk semuanya dan akan terus
mengakomodasi dan berkembang untuk kedepannya. Insya Allah begitu Bu. Terima kasih. Pesan-pesan sponsor rupanya ya. Ini Pesan-pesan sudah sponsor, dalam Bu. masa akhir kepengurusan Betul. Oke, Iya. siap. Oke, demikian acara kita, podcast kita Indonesia in Abu Dhabi hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi sudah setia bersama kami. Nantikan narasumber-narasumber berikutnya dan mungkin cerita-cerita yang akan menarik dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Insyaallah, iya. Terima kasih Pak. Sama-sama, Jazakumullah Bu. khairan. Wa iya, Akhirnya, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.